Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya Purwati Yuni Rahayu, dosen dari Program Studi Pendidikan Ekonomi S1 Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Ujar dalam membahas materi pada mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran dengan topik merancang media berbasis pemodelan. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar, dalam suatu proses belajar mengajar ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu metode mengajar guru dan media pembelajaran yang digunakan. Kedua hal tersebut saling terkait antara yang satu dengan yang lain. Ketika seorang guru memilih salah satu metode pembelajaran, maka hal tersebut akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai untuk digunakan. Secara umum, media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar di dalam kelas. Dalam arti yang lebih luas, media pembelajaran merupakan segala hal yang dipakai sebagai wahana dalam komunikasi antara pendidik ataupun guru dengan peserta didik ataupun siswa demi tercapainya tujuan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa ada banyak sekali jenis-jenis media pembelajaran, mulai dari media pembelajaran berbasis lingkungan sekitar, media pembelajaran berbasis 2 dimensi dan 3 dimensi, media pembelajaran berbasis peta, media pembelajaran berbasis komik, media pembelajaran berbasis audiovisual, dan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu media pembelajaran berbasis pemodelan. Lantas, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata pemodelan atau model? Apakah ada kaitannya dengan model rumah minimalis, model laptop terbaru, atau model wanita ini? Nah, untuk dapat lebih memahami materi pertemuan kali ini, mari kita pelajari bersama materi tentang media pembelajaran berbasis pemodelan. Pada pertemuan ini, ada 4 materi yang akan kita bahas secara mendalam. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu konsep media pembelajaran berbasis pemodelan. Kemudian dilanjutkan dengan kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis pemodelan, tujuan alat peraga dalam media pembelajaran berbasis pemodelan, dan yang terakhir adalah pengaplikasian media pembelajaran berbasis pemodelan dalam pembelajaran. Baik, kita mulai dari materi pertama yaitu konsep media pembelajaran berbasis pemodelan. Apa yang dimaksud dengan pemodelan? Model merupakan sebuah representasi dari suatu objek, benda, atau gagasan pemikiran yang dikemas secara sederhana dari peristiwa ataupun fenomena yang terjadi. Secara umum, model memiliki 4 bentuk, yaitu model sistem, model mental, model verbal, dan juga model matematika. Pertama, model sistem merupakan suatu alat yang memiliki kegunaan dalam menjawab beberapa pertanyaan tentang sistem tanpa perlu melakukan percobaan. Contohnya saja, seseorang menunjukkan sebuah model dari sifat ataupun sikap seseorang yang menyatakan bahwa dia adalah orang yang baik. Kedua, model mental. Model ini menjelaskan tentang sistem teknis pengalaman dan juga perasaan seseorang dalam melakukan sesuatu ataupun tentang peristiwa yang terjadi. Contohnya, bagaimana teknis mengendarai sepeda motor merupakan model pengembangan mental dari seseorang dari pengalaman yang telah terjadi. Nah, ketiga itu ada model verbal. Merupakan model yang menunjukkan sebuah sistem pada kondisi yang berbeda, dideskripsikan dengan kata-kata. Contohnya, apabila banyak pengangguran di Indonesia, maka tingkat perekonomian Indonesia akan menurun. Dan keempat,
model matematika, yaitu di mana kita menghubungkan antara besaran, baik jarak, arus, aliran, pengangguran, dan lain sebagainya yang dapat kita amati pada suatu sistem. Dideskripsikan sebagai hubungan matematikal dalam suatu model. Sebagai contoh, kebanyakan hukum-hukum alam adalah model matematika, seperti sistem massa titik hukum Newton dari gerakan, itu memberikan hubungan antara gaya dan juga kecepatan. Lalu, apa yang dimaksud dengan pemodelan? Jawabannya ialah pemodelan merupakan suatu proses pembentukan model dari suatu sistem. Model adalah representasi dari sebuah bentuk nyata, sedangkan sistem adalah saling keterhubungan antar elemen yang membangun sebuah kesatuan. Biasanya dibangun untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari suatu pemodelan yaitu untuk dapat memberikan analisa-analisa data serta memprediksi sesuatu yang dapat mendekati kenyataan sebelum sistem tersebut diaplikasikan di lapangan. Seperti yang kita ketahui bahwa media pengajaran merupakan alat bantu yang digunakan oleh guru maupun peserta didik dalam memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran. Penggunaan media pengajaran harus disesuaikan dengan materi pelajaran dan juga kebutuhan peserta didik. Pemodelan dapat diartikan sebagai upaya pemberian model ataupun contoh yang berhubungan dengan materi dan juga aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Pemodelan merupakan salah satu dari 7 komponen pembelajaran kontekstual, di mana pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang dapat membantu pengajar dalam mengkaitkan antara materi pelajaran yang akan diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik, serta dapat memotivasi peserta didik agar mampu menghubungkan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya media dalam pemodelan. Model dapat dirancang dengan melibatkan peserta didik. Seorang siswa dapat ditunjuk agar dapat memberikan contoh kepada teman-temannya bagaimana cara melakukan sesuatu, bagaimana menyelesaikan suatu kasus, ataupun menceritakan tentang pengalamannya terhadap sebuah peristiwa tertentu. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis pemodelan. Setiap media pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun kelebihan dari model pembelajaran berbasis pemodelan yaitu pertama, memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada peserta didik untuk menyalurkan pemikiran, pendapat, ide, gagasan, inspirasi, serta seluruh kemampuan intelektual yang ada pada diri peserta didik tersebut. Peserta didik dapat menyalurkan itu semua melalui cara demonstrasi, baik selama pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik melalui media pembelajaran berbasis pemodelan, maka peserta didik akan dilatih bagaimana cara mempraktekkan dan membaca gerakan dari pemodelan tersebut. Selanjutnya, dapat menceritakan suatu bentuk dan keadaan yang sebenarnya. Dengan begitu, maka peserta didik dapat menghubungkan antara materi pelajaran yang diajarkan oleh guru dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, menghilangkan kebosanan yang dialami oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Karena media pembelajaran ini mampu meningkatkan kreativitas dan juga imajinasi peserta didik. Nah, selain memiliki kelebihan, media pembelajaran berbasis pemodelan juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari model pembelajaran ini antara lain, yang pertama yaitu apabila media pembelajaran berbasis pemodelan ini dilakukan secara terus-menerus, maka pembelajaran akan menjadi kurang efisien karena media pembelajaran harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan materi pelajaran peserta didik. Kedua, media pembelajaran berbasis pemodelan memiliki keterbatasan waktu, sebab tidak semua siswa diberikan kesempatan untuk memberikan demonstrasi ataupun bercerita terhadap sebuah kejadian. Ketiga, media pembelajaran harus dipersiapkan sebaik mungkin.
Karena apabila media pembelajaran yang dijadikan model tidak memiliki kesiapan dan tidak mampu mendemonstrasikan materi pelajaran, maka pembelajaran tidak akan efektif dan tujuan pembelajaran tentu tidak dapat tercapai. Kita lanjut ke materi ketiga, yaitu tujuan alat peraga dalam media pembelajaran berbasis pemodelan. Mengapa alat peraga menjadi penting dalam media pembelajaran berbasis pemodelan? Dalam melakukan pemodelan biasanya menggunakan alat peraga, di mana alat peraga itu sendiri merupakan alat yang dapat diperhatikan wujudnya dengan tujuan membuat materi pelajaran menjadi lebih jelas dan juga mudah dimengerti. Alat peraga dari media pembelajaran berbasis pemodelan bertujuan untuk membantu model dalam mendemonstrasikan konsep ataupun materi pelajaran yang bersifat abstrak, agar menjadi bentuk yang visual sehingga mudah dimengerti oleh peserta didik. Alat peraga membantu model memberikan pengertian kepada peserta didik melalui bentuk perwujudan dari suatu pengertian. Selain alat peraga, terdapat pula istilah alat pelajaran, di mana alat pelajaran itu sendiri merupakan alat yang digunakan oleh guru maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Alat peraga lebih khusus dari media dan teknologi pembelajaran, sebab alat peraga memiliki fungsi untuk memperagakan materi pelajaran yang sifatnya abstrak. Untuk lebih jelas mengenai tujuan penggunaan alat peraga pada media pembelajaran berbasis pemodelan adalah sebagai berikut. Pertama, membuat pembelajaran yang menggunakan metode ceramah menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Karena dengan adanya alat peraga dan model yang mampu mendemonstrasikan materi pelajaran. Kedua, meningkatkan minat belajar peserta didik. Karena melalui alat peraga, peserta didik akan lebih berkonsentrasi dalam menerima materi pelajaran. Selanjutnya, pelajaran menjadi tidak membosankan karena melalui media pembelajaran berbasis pemodelan yang disertai dengan alat peraga, akan membuat peserta didik menjadi lebih kreatif dan juga inovatif. Dengan begitu, kegiatan pembelajaran akan menjadi lebih aktif dan pastinya tidak akan membosankan. Selanjutnya, memfokuskan perhatian peserta didik pada materi pelajaran secara konkret. Peserta didik menjadi lebih fokus pada materi-materi yang sifatnya penting, karena alat peraga pada media pembelajaran pemodelan dapat memberikan penekanan-penekanan pada hal-hal yang dianggap penting. Lanjut, mampu menghubungkan pengalaman nyata yang dialami oleh guru maupun salah satu peserta didik ke peserta didik lainnya sebagai proses pembelajaran untuk kedepannya. Sebagai materi penutup, kita akan mempelajari bagaimana pengaplikasian media pembelajaran pemodelan dalam proses pembelajaran. Dalam mengaplikasikan suatu media pembelajaran di dalam proses pembelajaran, tentu diperlukan sintaks ataupun tahapan-tahapan yang sifatnya sistematis. Tahapan yang perlu dilakukan adalah pertama, yaitu dilakukan persiapan. Sebelum memulai pembelajaran, langkah awal yang harus dilakukan guru adalah membuat suatu persiapan mengajar, seperti mempersiapkan rancangan program pembelajaran atau RPP, kemudian materi ajar, media pembelajaran, serta menyiapkan alat peraga. Lalu membaca buku paket atau buku referensi, dilanjutkan dengan guru memberikan waktu kepada peserta didik untuk membaca dan mempelajari materi yang sedang dibahas dari berbagai sumber belajar seperti buku paket ataupun buku referensi lainnya. Kemudian guru sebagai pemodelan, di mana guru melakukan demonstrasi kepada peserta didik atas model yang akan ditampilkan, seperti memodelkan dalam memecahkan kasus-kasus yang terjadi. Guru dapat juga memberikan contoh latihan dalam mengerjakan latihan-latihan tertentu, seperti latihan akuntansi, perhitungan pajak, perhitungan pendapatan nasional, dan lain sebagainya. Kemudian peserta didik sebagai pemodelan. Guru menunjuk salah satu siswa yang dapat menjadi model. Kemudian siswa yang ditunjuk sebagai model tersebut harus mampu memperagakan atau mencontohkan materi pelajaran yang telah dijelaskan oleh guru. Siswa dapat memberikan penjelasan kepada peserta didik lainnya ataupun menceritakan pengalaman berharga dari peserta didik tersebut.
Lanjut dengan memberi kesimpulan. Guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan berdasarkan materi. Terakhir, memberi kesimpulan. Guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan berdasarkan materi pelajaran yang telah dibahas pada pertemuan tersebut. Dalam pengaplikasian media pembelajaran berbasis pemodelan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun persyaratan tersebut yaitu: pertama, media pembelajaran harus relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian, pembuatan media pembelajaran berbasis pemodelan harus disesuaikan dengan tingkatan peserta didik. Sebab, pemodelan untuk tingkat sekolah dasar berbeda dengan pemodelan yang ada pada sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi. Selanjutnya, pemodelan sebaiknya dibuat semenarik mungkin agar peserta didik lebih bersemangat dan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Lanjut, pemodelan harus dibuat secara sederhana dan praktis. Kemudian, media pembelajaran berbasis pemodelan dapat menantang peserta didik untuk lebih berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Tidak hanya berpartisipasi aktif, namun media pemodelan juga harus dibuat sebaik mungkin agar dapat meningkatkan proses berpikir siswa sehingga siswa menjadi lebih kritis. Teman-teman, pada pertemuan ini telah dibahas mengenai konsep media pembelajaran berbasis pemodelan, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis pemodelan, tujuan alat peraga dalam media pembelajaran berbasis pemodelan, dan terakhir adalah pengaplikasian media pembelajaran berbasis pemodelan dalam pembelajaran. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, selain memiliki kelebihan, media pembelajaran berbasis pemodelan juga masih memiliki kekurangan. Sebagai calon guru profesional, apa yang Anda lakukan untuk meminimalisir kekurangan dari media pembelajaran berbasis pemodelan? Sahabat Ujar, kita sudah sampai di penghujung acara. Berdasarkan paparan materi hari ini, secara garis besar kita dapat menarik kesimpulan bahwa suatu proses pembelajaran tidak dapat terpisahkan dari adanya model pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu sarana penyampai materi secara efektif dari guru kepada siswa demi tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Media pembelajaran berbasis pemodelan merupakan salah satu bentuk media pembelajaran yang bersifat kontekstual dan mudah untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Salah satu poin penting yang perlu Anda pahami adalah tidak ada satu media yang pasti lebih baik dari media lainnya. Setiap media pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai calon guru profesional, Anda tidak perlu menghindari media tertentu karena kelemahan yang dimilikinya. Namun, Anda perlu berupaya agar kelemahan tersebut dapat diminimalisir dan lebih memaksimalkan kelebihan media tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran. Demikianlah materi pada pertemuan 12 mata kuliah pengembangan media pembelajaran kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Purwati Yuni Rahayu undur diri. Tetap semangat belajar. Salam Ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biaya gedong? Iya. Saya biaya pendaftaran? Iya. 200.000 unggul? Iya. Ku iya, Ika tiasa kuliah. Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal jantan jalmi anu sukses. Ika tiasa kuliah, Mak. Kunaon, Neng, menilalarian jika
Ika dikejar jurik atuh. Ih, si Mama, Ika tiasa kuliah. Kuliah, Neng. Eta deui. Capek atuh, Neng. Ngopinganana. Sok atulah, Neng. Keluarga kita teh keluarga miskin, Neng. Emak teh gaduh artos nu seueur. Keur kuliahna Neng. Sok atulah, Neng, dipahami kondisi keluarga ieu teh, Neng. Mak, Ika ge apal kita teh miskin. Tapi dangukeun heula, aya kampus anu biayana mirah pisan. Lamun biaya kampusna mira, biaya gedongna teh pasti mahal atuh, Neng. Henteu, Mak, teu aya biaya gedongan, gratis. Ulah bohong atuh Ika. Ya aku Ika make bohong, Mak. Selain teu aya biaya gedong, biaya pendaftaran oge gratis. Angsuran we 200.000. Teu aya biaya pendaftaranna, Iya, teu aya biaya gedongna, iya, 200.000 unggul. iya, Mak. Tiga kieu meureunnya, Neng. Lamun kuliah tidak terputus, angsuran we 200. Nuhun. Maknya aya kampus tuh kieu teh, Neng. Aya, ieu Unpam, Universitas Pamulang. Pokona mah marestuan we nya abdi. Abdi hoyong kuliah, jadi jalma anu sukses, sareng ngajak emak jalan-jalan ke tempat anu mah hoyong. Naik haji tiasa, Neng. Biasa atuh, Mak. Pokona mah Ika kuliahnya. Tos rapi kieu, bade ka mana, Neng? Daftar atuh emak ke Universitas Pamulang. Sareng saha? Nyalira. Teu sieun, Neng. Teu atuh, sareng lerencangan naik mobilna Kang Asep ngajual sayur ke kota. Ika, jadi daftar ke Universitas Pamulang teu. Buruan hayu. Jadi, Keur bekelnya, Nengnya sekolah sing sukses, mak doakeunnya sing jadi orang sukses pokoknya nya. nuhun, Mak. Hati-hatinya, Nengnya, hati-hatinya. Dadah. Iya teh, awal mula Ika bisa ngerobi masa depan Ika jeung keluarga. Ika tiasa kuliah. Universitas Pamulang, berbagi untuk negeri.